Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao dan Wei Qing masih waspada melihat sekeliling, tidak berani bersantai, karena mereka telah dengan jelas melihat monster menyerang Kaisar Shang. Tempat ini secara alami sangat berbahaya. Namun, mereka telah tenggelam untuk waktu yang lama dan tidak melihat sesuatu yang berbahaya, mereka tidak bisa menahan perasaan aneh. Ini kah saya? Segera, mereka berdua mencapai dasar Laut Iblis, di bawah kaki mereka ada batu bata yang diletakkan dengan sangat rapi. Sebuah istana. Keduanya terkejut pada saat yang sama dan mau tidak mau melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa istana itu luas dan tak terbatas, ada koridor lebar di depan mereka, dan mereka tidak bisa melihat akhirnya. Hehe, tidak ada yang perlu diherankan, ini adalah aula iblis suci yang telah diturunkan dari zaman kuno, dan struktur internalnya sangat mendalam, tanpa stupa Buddha, kecuali seseorang memiliki kekuatan Raja Iblis, dia hanya bisa pasrah pada takdir. Sang tertawa, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan, ikuti instruksiku, aku akan membawamu langsung ke istana utama. Pada saat ini, ada juga banyak lampu iblis yang berkedip di depan mereka adalah setan-setan yang telah jatuh dari lautan iblis, mereka mendarat di tempat yang berbeda di aula. Namun, setelah mereka mendarat, mereka menghilang dalam sekejap cahaya. Itu Ying Luo. Tiba-tiba, pupil Yunxiao menyempit saat dia melihat mayat iblis di tanah, tergeletak di pinggir jalan, seluruh tubuhnya telah membusuk, dan wajahnya sangat busuk sehingga tidak bisa dilihat. Wei Qing juga terkejut, mengapa ada mayat? Bukankah mereka semua langsung menurun? Hehe, karena ini adalah koridor Buddha, jika langsung terdegradasi, dari mana kita akan mendapatkan tulangnya? Iblis yang mati di sini tidak membusuk, Yi menjelaskan, mereka ada dalam keadaan yang sangat rumit dan akhirnya berubah menjadi tulang iblis. Melihat zombie itu, Yunxiao tiba-tiba merasa mual ketika dia memikirkan apa yang dia cari untuk diserap. Keduanya terus maju, mereka melihat banyak zombie ini di sepanjang jalan, tetapi mereka masih muda dan tidak ada yang menginginkannya bahkan jika mereka mati di tanah. Wei Qing tampak acuh tak acuh dan tanpa ekspresi sepanjang waktu. Tiba-tiba, cahaya hitam berkedip-kedip di depan mereka, keduanya segera berhenti dan menjadi waspada. Cahaya hitam tidak menyerang mereka, sebaliknya, itu menyapu sekitar 300 kaki di depan mereka, itu sebenarnya tentakel, dan itu menyapu mayat binatang ajaib. Tentakel itu adalah salah satu yang telah ditampar Kaisar Shang di Laut Iblis. Murid Yunxiao menyempit saat dia menatap tempat di mana tentakel itu menghilang, dia merasakan bahwa sepertinya ada iblis besar yang menggeliat perlahan di kehampaan, mengunyah sesuatu. Yunxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dan bertanya, Tuan Mou, ada apa dengan monster tentakel itu? Wasit sedikit ragu-ragu, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tempat seperti ini sering menghasilkan beberapa monster acak, yang normal, bahkan jika tidak ada monster tentakel, masih akan ada jenis keberadaan lain, tenang saja. Yunxiao terdiam beberapa saat, dan mereka berdua terus berlari ke depan. Menurut wasit, semakin tinggi tingkat tulang iblis, semakin besar kemungkinan itu akan muncul di dekat aula utama, adapun aula utama, jumlahnya sangat sedikit. Kembali ketika dia masih Raja Iblis, dia pernah datang ke sini sekali untuk mencari batu giok Esein dengan harapan bisa menerobos ke alam iblis suci, namun, dia masih gagal. Namun, dia juga telah memperoleh 2 tulang iblis tingkat tertinggi iblis, yang telah meningkatkan kekuatannya dengan banyak. Mereka berdua berlari sekitar setengah dupa sebelum mereka mencapai ujung koridor. Ada alun-alun besar di depan mereka, tetapi kosong, namun, ada banyak mayat iblis yang tersebar tergeletak di tanah, yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Yunxiao melirik mereka sambil berpikir, lalu tiba-tiba bertanya, karena kita dapat menghindari sebagian besar bahaya dengan gambar Buddha, bagaimana orang-orang ini mati di sini? Wei Qing berkata, kemungkinan besar itu saling membunuh, jika ada tulang iblis kilin yang mengubah tingkat tertinggi iblis, Anda dan saya juga akan mengambil tindakan untuk merebutnya. Petik 2. Yunxiao berpikir sejenak, dan itu benar.
Alun-alun itu panjangnya puluhan ribu kaki dan ada koridor yang membentang di sekelilingnya, jika bukan karena sopir taksi yang berpengalaman, akan mudah tersesat. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar, kalian berdua sepertinya tahu jalannya. Keduanya segera berhenti, karena mereka berlari terlalu cepat, mereka meluncur lebih dari 10 zang di alun-alun sebelum mereka berhenti. Ruang di depannya sedikit bergetar, dan sosok iblis muncul. Iblis itu tinggi dan kekar, dengan pedang besar di punggungnya. Kaisar Sang. Kedua ekspresi mereka berubah menjadi serius, dan tatapan mereka menjadi agak serius. Mereka bertiga berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengeluarkan suara. Kaisar Sanglah yang memecah keheningan dan berkata dengan nada dingin, lepaskan jubah hitamnya. Keduanya tetap tidak bergerak. Yun Xiao tertawa mengerikan dan berkata, mengapa? Kamu tahu bahwa aku adalah komandan iblis, namun kamu masih berani mempertanyakan mengapa. Kaisar Sang merasa ada yang tidak beres dan matanya menjadi dingin, dia menembakkan cahaya dingin, mencoba melihat melalui wajah di bawah jubah hitam. Aku tidak menanyaimu, kata Yun Xiao, saya hanya penasaran. Raja Sang melangkah maju dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa penasaran. Yun Xiao segera merasakan tekanan yang besar, dan dia tidak ingin melawannya secara langsung, jadi dia mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak terlalu jauh? Raja Sang terkekeh, bagus, aku hanya menggertakmu, ini salahmu karena tidak memiliki cukup kekuatan. Desing, Wei Qing tiba-tiba melepas jubah hitamnya dan membuangnya, lepaskan, jangan impulsif dengannya. Yun Xiao berpikir sejenak, lalu melepas jubah hitamnya juga, memperlihatkan wajahnya yang halus dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu puas sekarang? Murid Raja Sang berkontraksi, tetapi dia segera tersenyum dan mengangguk, lumayan, kalian bisa pergi sekarang. Dia sepertinya benar-benar ingin melihat seperti apa penampilan keduanya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke samping dan memberi jalan. Yun Xiao dan Wei Qing sama-sama mengangguk sedikit, lalu terus berlari ke depan. Keduanya tidak banyak bertanya, setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri, karena mereka lebih lemah dan tidak ingin menimbulkan masalah, mereka hanya bisa mengikuti aturan orang lain. Tapi, setelah hanya beberapa langkah, tubuh Yun Xiao tiba-tiba berhenti, bergetar hebat, dan memudar. Kemudian, pedang tajam Qi menembus tubuhnya dan keluar dari dadanya, pedang Qi menghantam tanah dengan ledakan dan percikan api beterbangan. Wei Qing juga terkejut dan dengan cepat mundur beberapa ratus kaki, kemudian, dia berbalik dan memelototi Raja Sang. Kaisar Sang mengulurkan satu tangan ke depan dan menutup dua jari, pedang Qi barusan benar-benar datang dari ujung jarinya. Yun Xiao, yang telah ditusuk oleh sinar pedang, segera jatuh ke dalam keadaan kesurupan. Pada saat berikutnya, tubuh asli Yun Xiao muncul dengan kilatan cahaya iblis lebih dari 100 kaki jauhnya. Wajahnya sangat pucat saat dia menatap Kaisar Sang dengan mata dingin dan niat membunuh. Meskipun serangan barusan tidak membunuhnya, dia juga tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, dan esensi vitalnya terluka oleh pedang Qi. Untuk bisa menghindari seranganku, kamu memang sesuatu yang cukup. Kaisar Sang menarik tangannya dan mencibir saat dia menatap Yun Xiao dengan mata penuh niat membunuh. Mengapa? Yun Xiao meludahkan kata-kata itu dengan dingin, amarahnya belum mereda, dan dia merasa sangat sedih. Hehe, apakah aku harus memberitahumu mengapa? Raja Sang mengedipkan matanya dan berpikir sejenak sebelum tersenyum, aku akan memberitahumu, sehingga kamu tidak melakukan sesuatu dengan cara yang kacau. Aku datang ke Kabupaten Yuan untuk membunuhmu, Li Yun Xiao. Apa? Yun Xiao tercengang, kamu datang ke sini untuk membunuhku. Petik 2. Pikirannya bergerak seperti kilat karena pihak lain tahu namanya, sepertinya mereka telah datang dengan persiapan. Aku dipercayakan oleh seorang teman baik untuk datang ke Kabupaten Yuan untuk membunuhmu, Raja Sang mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Orang yang dapat mempercayakanmu dengan ini pasti orang yang luar biasa, kata Yun Xiao, dan harganya harus sangat tinggi. Raja Sang tersenyum, lumayan, kamu pintar, teman baik Tuhan ini adalah Mo Yuan, Anda harus mengerti sekarang, bukan? Adapun harganya, kamu tidak perlu tahu. Ini Yuan. Yun Xiao dan Wei Qing sama-sama terkejut, dan ekspresi yang sama sekali berbeda muncul di wajah mereka. Yun Xiao merenung sejenak, dan kemudian dia menyadari, Wei Qing, di sisi lain,
sangat bingung, dia tidak mengerti bagaimana Yuan mengetahui jejak mereka. Raja Sang tertawa, aku tidak bisa menolak hadiahmu, jadi kamu harus mati hari ini, jika Anda bersedia bunuh diri, saya bisa membiarkan teman Anda hidup, lebih baik satu orang hidup daripada dua orang mati, dan jika Anda mati di sini, kalian berdua akan langsung diserap oleh iblis lain setelah ratusan ribu tahun, apa gunanya? Keduanya memiliki wajah muram dan tidak berbicara untuk sementara waktu, suasananya dingin dan suram. Aku akhirnya mengerti, Yun Xiao tiba-tiba berkata, saya mengerti. Mengerti apa? Raja Sang mengangkat alis. Sudut mulut Yun Xiao sedikit terangkat saat dia berkata dengan dingin, aku akhirnya mengerti bagaimana tulang iblis kilin tingkat tertinggi iblis di koridor Buddha muncul. Ekspresi Raja Sang berubah, dia bisa mendengar ejekan dalam suaranya dan dia berkata dengan marah, kamu mencari kematian. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, meraih pedang, dan menariknya keluar, saat pedang Qi naik, dia menebasnya ke arah Yun Xiao. Yun Xiao menyatukan telapak tangannya, dan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya, memegang kapak di kedua tangan, dia menebas balok pedang. Ledakan, kekuatan yang menakutkan itu mengirim Yun Xiao terbang mundur ratusan kaki, tetapi dia masih berdiri dengan kapak di tangannya, wajahnya sedikit pucat. Mata Raja Sang membelalak dan dia berseru, Alai Xuanzang, kamu benar-benar memiliki kekuatan Master Iblis, Yuan tidak berbohong padaku. Begitu sosoknya bergerak, dia mendekat, momentum pedangnya terbuka lebar, dan setiap tebasan akan menghancurkan langit dan bumi, kekuatannya sangat ganas. Yun Xiao tidak ingin melawannya secara langsung, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghindari energi pedang dan terpaksa menghadapinya dengan kapaknya. Keduanya bertarung sebentar, dan meskipun Kaisar Sang berada di atas angin, dia tidak bisa menyakiti Yun Xiao. Bagaimana itu bisa terjadi? Kekuatanmu sangat besar. Tampaknya jauh lebih kuat daripada apa yang dikatakan Yuan, kata Raja Sang dengan heran. Wei Qing juga terkejut, ketika dia berada di Gunung Changsuan, Yun Xiao tidak memiliki kekuatan seperti itu. Anak ini telah meningkat pesat, kata Sang, saya khawatir dia mendapat banyak peluang dalam periode waktu ini. Wajah Wei Qing sedikit tenggelam saat rasa frustrasi muncul di hatinya, keinginannya untuk tulang tumbuh. Karena mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa mereka akan melalui tebal dan tipis bersama, Wei Qing tiba-tiba menyerang setelah penguasa Sang dan Yun Xiao bertarung selama beberapa putaran. Dia mengumpulkan ki iblis di ujung jarinya dan menggambar lingkaran dengan satu tangan, dia membentuk segel dan mengarahkannya ke Kaisar Sang. Kaisar Sang buru-buru menebas kembali dengan pedangnya, memecahkan segelnya, tapi, cahaya hitam melintas di depan matanya, dan dengan linglung, Yun Xiao menebas dengan kapak di kedua tangan. Ledakan, kapak itu mendarat di tubuh Kaisar Sang dan berhenti, pada saat berikutnya, sosok Kaisar Sang menjadi kabur dan dia berangsur-angsur menghilang. Kapak itu hanya mengenai bayangan, tetapi Raja Sang sudah mundur beberapa kaki, berdiri berhadapan dengan keduanya. Mereka bertiga tidak bisa berkata-kata dan berdiri diam. Wajah Kaisar Sang dipenuhi dengan amarah, dia tidak menyangka bahwa tidak hanya Yun Xiao yang akan sulit untuk dikalahkan, tetapi bahkan pria di sampingnya tampaknya cukup kuat. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Marah, Kaisar Sang menghilang dalam sekejap. Anda pergi begitu saja. Yun Xiao mengerutkan kening, Anda akan pergi. Petik 2. Wei Qing mencibir, jika kita terus bertarung, kita tidak akan tahu siapa yang akan membunuh siapa. Orang-orang ini mampu berkultivasi ke tingkat komandan iblis bukan hanya karena bakat mereka, tetapi juga karena mereka telah hidup untuk waktu yang lama, dan hanya orang pintar yang bisa hidup lebih lama. Yun Xiao berpikir keras dan berkata, aku tidak berpikir bahwa Yuan benar-benar akan mengirim seseorang untuk membunuhku, mungkinkah dia tidak percaya pada perjanjian kota Tianhan? Memikirkan hal ini, mata Yun Xiao berbinar, dan dia tiba-tiba merasa lega, semakin kurang percaya diri pihak lain, semakin percaya dirinya. Ayo, selama kita berdua bekerja sama, tidak ada seorang pun di aula iblis suci yang bisa berurusan dengan kita. Wei Qing menatapnya dan berkata dengan percaya diri. Yun Xiao mengangguk, dan mereka berdua terus berlari menuju aula inti. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan banyak iblis lain, yang semuanya secara sadar menjaga jarak satu sama lain untuk menghindari konflik. Apa? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu,
mengapa orang-orang ini pergi ke arah yang sama dengan kita? Mungkinkah mereka juga tahu di mana aula inti berada? Wasit tertawa, pertanyaan bodoh sekali. Koridor Buddha telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan saya bisa mengingat lokasi aula utama, bagaimana mungkin orang-orang di Kabupaten Yuan tidak mengetahuinya? Saat mereka berlari ke depan, ada lorong dan koridor di mana-mana, dan mereka bahkan melewati beberapa kotak besar. Jika tidak ada yang menunjukkan jalan kepada mereka, mereka tidak akan pernah menemukan aula utama. Sepanjang jalan, mereka juga menemukan beberapa istana yang lebih megah, yang juga terletak di kedua sisi koridor. Yun Xiao dan Wei Qing tidak bisa menahan rasa penasaran, jadi mereka masuk untuk menjelajah. Mereka memang menemukan beberapa tulang iblis kilin, tetapi levelnya tidak cukup tinggi. Dengan prinsip merampok segalanya, Yun Xiao mengumpulkan semuanya dan melemparkannya ke Xiao Hong di tablet alam ilahi untuk diserap. 1 jam kemudian, koridor dan aula utama hilang, dan hutan muncul di depan mereka. Pepohonan di hutan semuanya hitam, dan ki iblis yang berkeliaran seperti tinta, menyebar, memancarkan aura aneh dan jahat. Wasit sangat gembira, ini hutan. Aula utama ada di dalam, tetapi semua orang harus berhati-hati. Hutan adalah tempat yang paling mudah disergap, dan mereka yang bisa mencapai tempat ini semuanya cukup kuat. Namun, justru karena inilah kualitas tulang iblis kilin di dalamnya sangat bagus. Mereka berdua merasakan sedikit hawa dingin di hati mereka, yang disebut kualitas yang baik, justru karena kekuatan mereka yang bisa masuk cukup tinggi. Setelah mereka mati di dalam, mereka telah lapuk selama ratusan ribu tahun. Hehe, jika kamu tidak senang, kamu bisa pulang sekarang, namun, saya akan masuk. Sehelai bunga mekar di bahu Wei Qing, itu terlihat persis seperti Yi, dan dia tersenyum mengerikan, seolah-olah dia bisa merasakan apa yang dipikirkan keduanya. Dia tidak bisa menahan cibiran. Ayo pergi, katanya. Mata Yun Xiao berkedip, saya khawatir ada lebih dari sekadar tulang iblis yang mengubah kilin di sini, sepertinya saya merasakan banyak hal baik lainnya. Kejutan muncul di wajah Yi saat dia mengangguk. Benar, hutan ini bisa dianggap sebagai brankas harta karun yang sangat besar. Cukup banyak orang yang memasuki lawan iblis secara khusus datang untuk itu, karena aula utama tepat di tengah benar-benar terlalu berbahaya. Bahkan jika dia memiliki stupa, dia mungkin tidak bisa bertahan hidup. Yang perlu kita lakukan adalah berhati-hati terhadap sesama pelancong. Mereka berdua tidak lagi ragu-ragu, mereka melangkah ke hutan dan terus berlari ke depan. Wasit menjelaskan banyak hal di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia juga mengingatkan keduanya, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di lautan iblis. Bahkan di hutan ini, dimungkinkan untuk menemukan tulang iblis Hualin dari iblis Supreme. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi aura iblis yang kuat tiba-tiba datang dari tidak jauh, menyebabkan pepohonan di sekitarnya bergemerisik, dan tanah bergetar. Seseorang bergerak, sang terkekeh, mereka pasti telah menemukan sesuatu yang baik. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Petik 2. Bagus. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, mungkin itu tulang kilin tingkat tertinggi iblis. Dalam beberapa kilat, dia dan Wei Qing telah terbang lebih dari 10 mil jauhnya dan melihat ruang hampa di depan mereka. Pertempuran barusan telah meratakan puluhan ribu kaki di sekitarnya ke tanah. Keduanya tidak bisa menahan keterkejutan, karena ruang dan struktur elemen alam iblis jauh lebih kuat daripada alam seni bela diri surgawi. Ruang hampa dari area yang begitu luas mungkin disebabkan oleh ledakan energi yang sangat mengerikan. Ketika Yun Xiao melihat ke atas, hatinya tiba-tiba tersentak. Dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya 3 bersaudara dari dunia iblis suci, dan lebih dari 10 raja iblis. Berbeda dengan mereka ada lebih dari selusin orang, meskipun tidak ada raja iblis, ada 3 atau 4 raja iblis puncak, yang juga berasal dari klan besar di wilayah es. Namun, orang-orang ini jelas dirugikan, karena ada 7 atau 8 mayat tergeletak di sekitar mereka, yang telah terbunuh atau terluka dalam pertempuran barusan. Salah satu raja iblis segera meluncurkan serangkaian serangan pada 7 atau 8 mayat, menghancurkannya berkeping-keping dan menyebarkannya menjadi ki iblis sehingga mereka tidak akan berubah menjadi tulang iblis untuk diserap generasi selanjutnya. Zi tertawa dingin, kalian menghancurkan sumber daya, namun, kekuatan beberapa orang itu terbatas, dan mereka tidak bisa menyulap sesuatu yang baik. Adapun kalian, jika kalian mati,
kalian mungkin akan menjadi sumber daya yang baik, aku akan meninggalkan bekas di kuburanmu sehingga aku bisa memanenmu saat aku datang lagi. 10 orang ini semuanya terkejut, salah satu dari mereka berkata, dengan marah, pertama datang, dilayani pertama, orang-orang di Kabupaten Sui kami melihat tulang iblis terlebih dahulu, mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Bukankah keluarga Sengmo Anda sedikit terlalu sombong? Jangan bilang kamu pikir kamu bisa bersaing melawan seluruh wilayah es. Tentu saja aku tidak bisa melawan domain es, tapi aku bisa bertarung melawan kalian, itu sudah cukup. Bunuh mereka semua. Dia melambaikan tangannya dan berteriak. Dengan kata-kata ini, 10 iblis di belakangnya, serta King dan Bi, menyerang Raja Iblis. Kamu terlalu berlebihan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu tulang iblis kilin. Semua iblis di Kabupaten Air sangat marah, mereka semua bergegas. Zi tertawa dingin, kami bertiga bersaudara telah meninggalkan wilayah es selama bertahun-tahun, seperti yang diharapkan, tidak ada yang ingat betapa menakutkannya kita, sekarang adalah saat yang tepat untuk membiarkan Anda semua mengingatnya. Dia menyapu tatapan dinginnya ke kerumunan dan akhirnya mengunci orang yang telah berbicara sebelumnya, sosoknya berkedip dan dia berubah menjadi cahaya iblis saat dia bergegas maju, dalam sekejap, dia muncul di samping salah satu Raja Iblis. Saat berikutnya, dia membuka jari-jarinya dan menusuknya ke kepala Raja Iblis, membunuhnya. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat intens, orang-orang di Water County sepertinya tahu bahwa mereka akan mati, jadi mereka semua berjuang dengan nyawa mereka, namun, karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, semakin banyak mereka membunuh, semakin sedikit mereka yang mati. Segera, pembantaian selesai di bawah pengawasan Yun Xiao dan yang lainnya. Selain itu, mereka berdua merasakan bahwa ada banyak orang yang bersembunyi di hutan, mereka mengamati pembantaian itu, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan diri. Yun Xiao dan Wei Qing bertukar pandang, keduanya terkejut, hal yang sangat dia bertekad untuk melindungi, mungkinkah itu tulang iblis Hualin tertinggi iblis? Seperti yang diharapkan, setelah pembantaian berakhir, dia meraih mayat Raja Iblis, mengepalkan tinjunya, dan meledakkannya dengan keras. Setelah ki iblis menyebar, benda seperti cabang kering jatuh dari langit, Yi menangkapnya dan melihatnya, dia sedikit mengernyit dan menyimpannya. Tuan Kui, apakah itu tulang iblis dari iblis tertinggi? Wei Qing bertanya dengan suara rendah. Aku hanya melirik, tapi aku yakin itu dia, hanya saja terlalu sedikit dan seharusnya tidak lengkap, meskipun nilainya banyak, itu tidak bernilai banyak dibandingkan dengan yang lengkap. Pantas saja iblis itu tidak terlihat terlalu bahagia, kata Wei Qing. Setelah pertempuran berskala besar dan pahit, meskipun berakhir dengan kemenangan penuh, keuntungan akhirnya jauh lebih buruk dari yang diharapkan, tahta suci secara alami tidak dalam suasana hati yang baik. Dia dengan dingin melihat sekeliling dan berteriak, semua orang yang mengintip, tersesat. Suaranya berubah menjadi gelombang suara yang menyebar ke segala arah, menghancurkan sebagian besar hutan. Ayo pergi, kata wasit, tidak perlu berdebat dengan mereka tentang sepotong kecil tulang iblis Supreme. Mereka berdua menyelinap pergi dan merasakan bahwa banyak orang di sekitarnya juga mundur. Bahkan jika itu adalah tulang iblis kilin negara tertinggi iblis yang lengkap, mereka tidak akan berani bertarung melawan keluarga iblis suci secara langsung, apalagi sepotong kecil. Keduanya segera mulai mencari hutan, benar saja, mereka menemukan banyak tulang iblis mengubah kilin, mereka juga bertemu dengan beberapa raja iblis di sepanjang jalan, dan semua orang pergi karena takut satu sama lain. Lagi pula, ada banyak sumber daya di hutan, tidak perlu terlibat dalam konflik atas beberapa tulang iblis tingkat rendah dari kilin yang berubah. Karena mereka telah mencari sepanjang jalan, mereka berjalan sangat lambat, setelah beberapa hari, mereka akhirnya mencapai pusat hutan, pepohonan di sana setinggi hantu, dan sebuah aula besar samar-samar terlihat di belakang mereka. Ekspresi Hakim tiba-tiba menjadi bersemangat saat dia menatap ke depan, matanya berkedip dengan cahaya iblis, dan dia bahkan sedikit bersemangat. Tuan Qi, Yun Xiao tiba-tiba bertanya, tujuan Anda harus menjadi giok es suci, kan? Petik 2. Jejak kewaspadaan melintas di mata wasit saat dia mengangguk dan berkata, tentu saja, tulang iblis kilin tingkat iblis tertinggi iblis biasa tidak lagi berguna bagiku, kecuali itu adalah iblis tertinggi dalam lingkaran besar kesempurnaan atau giok mata iblis. Giok iblis.
Ini adalah pertama kalinya Wei Qing mendengar istilah ini, dan dia mengerutkan kening. Setelah wasit menjelaskan, Wei Qing akhirnya mengerti dan berkata dengan heran, akankah ada Mo Lin Jade di aula ini? Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, saya rasa tidak, namun, ada giok es suci, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya beberapa orang yang berhasil mendapatkannya, itu juga tergantung pada keberuntungan. Keduanya terus bergerak maju, tiba-tiba, ekspresi Yi berubah, dia langsung berubah dari bahu Wei Qing menjadi penampilan seorang pria dan mendarat di depan pohon besar di kejauhan. Yun Xiao dan Wei Qing terkejut, tetapi mereka dengan cepat mengejarnya, mereka melihat tulang iblis kilin besar di depan pohon besar, dan mereka samar-samar bisa melihat bahwa itu sedang bermeditasi. Aura kuat yang dipancarkan oleh tulang iblis kilin benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Raja Iblis. Yun Xiao terkejut, Raja Iblis. Petik 2. Yi mengangguk dan menghela nafas, sayang sekali, aku belum cukup umur, akan sangat bagus jika kita memiliki 100.000 tahun lagi. Mata Wei Qing dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin memeluknya, tetapi dia menahan diri dan berkata, tidak bisakah aku menyerap tulang iblis kilin ini? Tentu saja bisa, tapi efeknya akan sedikit lebih buruk jika Yun Xiao menyerapnya. Kemungkinan dia menerobos ke ranah supremasi Deviant akan sangat besar, tetapi jika itu Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Petik 2. Wajah Wei Qing berkedip, dia tahu apa yang dimaksud hakim, dia mengatakan bahwa kekuatannya sedikit lebih lemah dari Yun Xiao. Meskipun dia sedikit tidak senang, apa yang dia katakan itu benar. Wei Qing maju selangkah dan memasukkan tulang iblis kilin ke dalam botol udara yin dan yang, lalu berkata kepada Yun Xiao, jika kamu dapat menemukan yang lebih baik, aku akan memberikan ini kepadamu, jika tidak, maka aku minta maaf. Yun Xiao tidak punya pendapat, yang jarang terjadi, dia tersenyum dan berkata, itu bagus. Wei Qing cukup terkejut, dia tidak menyangka Yun Xiao begitu jujur. Faktanya, Yun Xiao hanya berjarak satu dinding dari alam iblis tertinggi saat ini, bahkan tanpa tulang, tidak akan lama sebelum dia menerobos ke alam iblis tertinggi. Saat mereka hendak pergi, sosok mereka tiba-tiba berhenti, mereka merasakan aura yang kuat menekan mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kun juga kembali ke tubuh Wei Qing dalam sekejap, dan bunga iblis di bahunya juga ditarik kembali. Kemudian, lusinan sosok turun dari segala arah dan mengelilingi mereka dalam formasi berbentuk kipas. Ini kalian, apa? Suara terkejut terdengar, itu dipenuhi dengan ketakutan, ketidakpercayaan, keterkejutan, dan emosi rumit lainnya. Tuan Muda Yi, Yun Xiao menoleh dan tersenyum kaget, jadi, itu Tuan Muda Yi. Orang-orang di sekitar mereka adalah para pembudidaya dari Kabupaten Yuan, tidak hanya ada orang-orang dari divisi terbang, tetapi ada juga pembudidaya dari Guo He dan Hou, serta mereka yang berasal dari dua divisi. Ketiga suku tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan dan maju dan mundur bersama. Li Yi berdiri di depannya dengan linglung, tubuhnya kaku seperti tunggul pohon, dan ekspresinya bercampur emosi. Tuan Muda Yi, apakah Anda kenal keduanya? Fei Jing bertanya. Li Yi linglung dan tidak berbicara, seolah-olah dia telah linglung. Itu dia. Ketika Yao melihat Yun Xiao, dia tiba-tiba berteriak kaget, wajahnya dipenuhi dengan amarah dan kebencian, ayah. Itu orang ini, dialah yang mencuri tulang iblis kerakilin langit ungu. Matanya memerah, jika Yun Xiao dan Luo tidak menimbulkan masalah dan merampoknya di toko, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Oh, itu benar-benar kebencian baru dan kebencian lama yang ditumpuk di atas satu sama lain. Ekspresi Fei menjadi dingin, dan suku-suku di sekitarnya segera mengerti, beberapa Raja Iblis langsung berputar-putar di belakang mereka dan mengepung keduanya. Kebencian lama dapat dimengerti, tetapi apa yang Anda maksud dengan kebencian baru? Yun Xiao terkejut. Fei melihat pelat formasi melingkar di tangannya dan berkata dengan dingin, baru saja ada tulang iblis kilin yang kuat di sini, kalian mengambilnya, kan? Apa? Baik Yun Xiao dan Wei Qing tercengang, dan mata mereka tertuju pada cakram arai bundar di tangannya, benda ini bisa mendeteksi tulang iblis kilin. Wei Qing bertanya dengan tidak percaya. Fei membalik tangannya dan menyimpan piring bundar, dia berkata dengan dingin, akulah yang bertanya padamu, tapi melihat kalian,
Itu hampir setara dengan mengakuinya. Pertama, serahkan tulang iblis kilin alam tertinggi iblis dan tulang iblis kilin Zitiangang, kemudian, berlututlah di samping dan tunggu hukumanmu. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Wajah cantik Yao berkerut-kerut dan dipenuhi dengan kebencian, dia berkata dengan dingin, aku akan menggiling tulangnya dan menyebarkan abunya. Fei menganggukkan kepalanya, di matanya, kedua orang ini tidak layak ditakuti, dia berkata, jika itu masalahnya, maka tidak perlu berlutut, bunuh keduanya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Setan-setan bergerak dan hendak menyerang ketika Li Yi tiba-tiba meraung, kalian semua, berhenti. Segera, tidak ada yang berani bergerak dan semua berhenti. Tuan Muda Yi, apakah Anda kenal kedua orang ini? Fei terkejut dan bertanya lagi. Wajah Yao juga dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit ketakutan. Li Yi tidak menjawab, tetapi wajahnya menjadi pucat saat dia dengan dingin berkata, kalian semua, mundur, jangan biarkan siapapun datang, ada yang ingin kukatakan kepada keduanya. Ini Bian. Fei tertegun sejenak, tetapi dia tidak berani keberatan, dia mengangguk dan berkata, Tuan Muda Yi, hati-hati. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan orang-orang di Kabupaten Yuan untuk mundur dan berjaga ratusan kaki jauhnya, hanya menyisakan Li Yi dan dua utusan suci. Kalian berdua juga bisa pergi, Li Yi memalingkan wajahnya sedikit. Kedua utusan orang suci terkejut, dan salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda. Mundur, Li Yi berteriak. Orang lain berkata dengan suara yang dalam, kami berdua diperintahkan untuk melindungi Tuan Muda, dan permintaannya adalah untuk tidak meninggalkan sisinya sama sekali, ini benar-benar canggung. Li Yi memotongnya dan berkata dengan dingin, kamu telah diperintahkan untuk mengikuti perintahku dan mendengarkan perintahku, jika kamu tidak mundur, aku akan memerintahkanmu untuk mati. Ekspresi keduanya tiba-tiba berubah, mereka bertukar pandangan dan berkompromi, kalau begitu hati-hati, Tuan Muda. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat menjauh dan menghilang dari sisi Li Yi. Apa? Yun Xiao tertawa kaget, apakah Anda tidak takut kami akan memukuli Anda ketika Anda berbicara dengan kami dengan begitu berani? Petik 2. Wajah Li Yi menjadi pucat, dan kebencian melintas di matanya, dia mengerang, tolong siapkan penghalang untuk mencegah kami disadap. Baik Yun Xiao dan Wei Qing menganggapnya aneh, tetapi melihat penampilannya yang hati-hati, mereka melakukan apa yang dia katakan. Yun Xiao mengangkat tangannya, dan petir ungu menyebar di telapak tangannya, membentuk dunia guntur. Kemudian, dia menunjuk dengan tangan kanannya, dan 36 pedang terbang keluar, menusuk ke tanah di sekitarnya. Wei Qing juga mengeluarkan beberapa bendera susunan dan menyebarkannya ke segala arah. Setelah semuanya selesai, Wei Qing berkata, sudah selesai. Li Yi mengangguk, tetapi ekspresi ketakutan tiba-tiba muncul di wajahnya, Nyonya, tolong selamatkan aku. Apa? Keduanya tercengang, Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak melakukannya dengan sangat baik dan sangat riang? Li Yi hampir menangis saat dia terisak, aku benar-benar mati kali ini, sejak aku memasuki dunia iblis, dia mulai menjelaskan secara rinci. Ternyata setelah dia jatuh dari celah di kota bulan merah, dia telah dibimbing oleh kekuatan, membawanya ke suatu tempat. Yang aneh adalah mereka tampaknya terlindungi di sepanjang jalan dan tidak menghadapi bahaya apapun. Setelah beberapa bulan trekking, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, yaitu istana yang megah. Aula Iblis Suci. Yun Xiao memotongnya. Li Yi tertegun sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, itu istana Iblis Suci, saya tidak tahu tentang ini sebelumnya, tetapi setelah saya memasuki lautan iblis dan melihat kemegahan istana ini, saya akhirnya mengerti bahwa istana ini harus menjadi aula iblis suci. Lalu, Wei Qing bertanya, wajah Li Yi mulai menunjukkan ketakutan, dan dia berkata dengan wajah menangis, kemudian, saya melihat seseorang, atau lebih tepatnya, itu hanya bayangan, saya bahkan tidak melihat wajahnya dengan jelas, dia menatapku dan mengucapkan beberapa patah kata, Ying Luo. Kamu terlalu lemah, Ying Luo. Tapi ini tidak bisa dihindari, Zhen Zhen. Kamu adalah salah satu dari 6 avatar besarku, aku akan melakukan segala daya untuk meningkatkan kekuatanmu dan menerobos ke alam Raja Iblis sesegera mungkin. Setelah mencapai alam Raja Iblis, aku bisa kembali ke tubuh utamaku, ketika saatnya tiba, aku akan menjadi kamu dan kamu akan menjadi aku.
Petik 2. Baik Yun Xiao dan Wei Qing mendengarkan dengan tenang, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka, tetapi mereka sangat terkejut di dalam hati mereka. Apa yang terjadi setelah itu? Wei Qing bertanya dengan suara yang dalam. Mata Li Yi meredup saat dia berkata, setelah itu, orang itu mulai memberi perintah untuk mencari segala macam cara untuk meningkatkan kekuatanku, dia bahkan mengirim 2 utusan orang suci untuk melindungiku, kali ini, saya datang ke koridor Buddha untuk meningkatkan kekuatan saya. Bukankah itu bagus? Yun Xiao tertawa, bukankah itu bagus? Hal baik yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh orang biasa telah jatuh ke tanganmu. Tubuh Li Yi gemetar saat dia terisak, bagus untuk meningkatkan kekuatanku, tapi itu tidak sebaik kembali ke tubuh semulaku, tubuhnya gemetar hebat, dan dia berkata dengan suara gemetar, bukankah itu sama dengan memakanku? Wei Qing mengangguk, aku tidak berpikir demikian, menurutnya, Anda adalah salah satu klonnya, Anda baru saja kembali ke tubuh asli Anda. Mungkin mereka seperti Master Iblis, kata Yun Xiao, mereka telah terpecah menjadi beberapa klon, masing-masing dengan pendapat dan ketidaktaatan mereka sendiri, jika dia menelanmu, ingatan dan tubuhmu akan menjadi miliknya, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi bagian darinya. Li Yi tidak bisa menahan ketakutan di hatinya dan menangis, aku tidak ingin menjadi bagian darinya, Yang Mulia, tolong selamatkan saya. Sekarang, hanya kalian berdua yang bisa menyelamatkanku. Petik 2. Baik Yun Xiao dan Wei Qing terdiam. Apakah mereka menyelamatkan Li Yi atau tidak adalah masalah kecil, hidup dan matinya tidak masalah bagi mereka berdua, yang terpenting, jika iblis suci Tao Wu diizinkan untuk memulihkan tubuh aslinya, itu akan menjadi ancaman besar bagi alam seni bela diri surgawi. Tempat yang kamu tuju, kata Yun Xiao dengan cemberut, apakah itu disebut alam kuno? Petik 2. Itu benar, itu wilayah Archas. Tuan Cloudsky, Anda tahu tentang wilayah Archas. Li Yi langsung sangat gembira. Di mana 5 klon lainnya dari pria itu? Tahukah kamu? Li Yi menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu banyak, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tahu bahwa aku hanya klon, dan aku harus segera meningkatkan kekuatanku sebelum ditelan olehnya. Memikirkan nasibnya sendiri membuat Li Yi merasa tidak enak, dan dia menangis lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yun Xiao memandang Wei Qing dan bertanya. Kamu bertanya padaku. Wei Qing mengangkat bahu dan tersenyum, siapa yang harus saya tanyakan? Orang itu kemungkinan besar adalah seorang ahli di tingkat iblis suci, dia bahkan mungkin lebih kuat dari iblis suci biasa, jangan bilang kamu akan mati. Dia belum melahap Li Yi, kata Yun Xiao sambil berpikir, dia mungkin tidak sekuat itu, ketika dia melakukannya, akan lebih sulit untuk menghancurkannya, orang ini seharusnya menjadi Raja Iblis dari wilayah Archas, 8 wilayah pemujaan iblis di tengah semuanya berada di bawah kendalinya, dia tampaknya adalah orang di balik perang iblis. Bahkan jika itu masalahnya, ini bukan sesuatu yang bisa kamu dan aku selesaikan, cara terbaik adalah menemukan cara untuk mengatasi kekuatan alam, dan kemudian meminta semua pembudidaya kuat dari alam seni bela diri surgawi datang, dan pergi ke alam kuno bersama-sama untuk membunuh pria itu. Petik 2. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengatasi kekuatan dunia? Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, satu-satunya cara yang layak sekarang adalah dengan menyempurnakan iblis yang melahap dunia itu, atau membuat baju besi seperti milik Lu Chongxi, namun, tidak satu pun dari ini dapat dilakukan dalam jangka pendek. Wei Qing menghela nafas, itu sebabnya masalah ini tidak bisa terburu-buru, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menatap Li Yi dan berkata dengan dingin, kamu benar, itu untuk membunuh Li Yi, dengan begitu, orang itu tidak akan bisa mengumpulkan 6 klon. Li Yi terkejut dan dengan cepat mundur, dia berkata dengan marah, kamu tidak bisa membunuhku. Selama aku mati, orang itu pasti akan terbang di udara untuk membunuh kalian semua. Wei Qing mendengus dingin dan berkata, itu benar, jika Li Yi mati, orang itu pasti akan merasakannya, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk melarikan diri di alam iblis. Yun Xiao mengangguk, lalu melirik Li Yi ke samping dan berkata dengan senyum mengerikan, aku akan memikirkannya nanti, mari kita tangkap dia dulu dan tekan dia di tablet alam ilahi ditekan oleh kekuatan alam-alam bela diri surgawi, sehingga orang itu tidak bisa merasakannya.
Petik 2. Ini ide yang bagus memang, mata Wei Qing melengkung dan dia berkata dengan gembira. Li Yi sangat marah, jika kamu menangkapku, dia meraung, orang-orang dari Kabupaten Yuan dan orang suci ini akan melawanmu sampai mati. Saat dia hendak berjuang, dia menemukan bahwa dua kekuatan yang sangat kuat telah secara langsung menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali, dia ketakutan dan ingin berteriak minta tolong, tetapi semua di sekitarnya disegel, dan tidak ada yang bisa. Mendengarnya tidak peduli bagaimana dia berteriak. Ikuti aku, kata Yun Xiao sambil mencibir, Anda mungkin bisa bertahan hidup, jika Anda tinggal di alam kuno, Anda akan mati tanpa keraguan. Langit dipenuhi dengan guntur dan kilat saat telapak tangannya jatuh, mengunci tubuh Li Yi dan menyeretnya ke tablet alam ilahi. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, kita masih bisa melumpuhkan kultivasinya, bahkan jika kepala iblis itu menangkapnya, dia tidak akan berguna, kata Wei Qing. Mari kita bicarakan ketika kita kembali ke alam bela diri surgawi, kata Yun Xiao, jika dia bergerak pada Li Yi sekarang, dia takut dia akan merasakannya, bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada orang-orang di Kabupaten Yuan? Apakah aku butuh penjelasan? Jika mereka tidak menerimanya, maka biarkan saja. Wei Qing tertawa dingin, wajahnya penuh penghinaan. Jangan meremehkan para ahli dari Kabupaten Yuan ini, kata Yun Xiao, jika leluhur dari 3 suku bergerak, Anda dan saya mungkin tidak bisa melarikan diri, ada juga 2 utusan ilahi dan iblis lainnya. Jangan lupa, kami masih memiliki Tuan Hu, selain itu, aku masih memiliki banyak senjata pembunuh di botolku. Yun Xiao mengerutkan kening, meskipun hal-hal Anda itu kuat, mereka belum tentu bukan kekuatan dalam The War of the Two Worlds, cobalah untuk menghindari konflik mereka sebanyak mungkin, setelah kamu dan aku melepas penghalang, kita akan bergegas ke aula pusat secepat yang kita bisa. Baiklah, katanya. Wei Qing menanggapi dan mulai menyingkirkan bendera kecil yang telah dikirim ke segala arah. Yun Xiao juga menarik semua pedangnya, dan penghalang petir yang memenuhi langit juga runtuh menjadi bintik-bintik cahaya ungu dan menghilang dalam sekejap. Keduanya langsung berubah menjadi cahaya iblis dan bergegas menuju aula tengah. Orang-orang dari Kabupaten Yuan yang menjaga di luar sedikit gelisah, mereka melihat ke pusat dari waktu ke waktu. Kedua utusan Sein berdiri di udara, menatap mereka dari jauh tanpa berkedip, mereka takut sesuatu akan terjadi dan mereka tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri. Hanya ketika penghalang petir rusak dan 2 garis cahaya hitam melesat ke langit, semua orang terkejut, salah satu dari mereka berteriak, tinggal. Hal yang paling mereka khawatirkan masih terjadi, hati kedua utusan ilahi menegang, dan mereka segera mengejarnya. Pembangkit tenaga listrik dari Kabupaten Yuan di pinggiran juga bereaksi, mereka telah menangkap Tuan Muda Yi, kejarlah dia. Sekelompok orang segera berlari dengan gila-gilaan menuju beberapa sinar cahaya. Tapi tanpa daya, beberapa orang di depan terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, mereka bahkan tidak bisa melihat ekor mereka, namun, mereka yang bisa memasuki koridor Buddha semuanya kuat, mereka mengikuti gelombang magis yang kuat dan terus bergerak maju. Berhenti. Kamu berani menculik Tuan Muda Yi, kamu benar-benar mencari kematian. Apakah Anda tahu identitas Tuan Muda Yi? Kedua utusan Sein berteriak dari belakang, mereka berdua terkejut, 2 orang di depan mereka jelas bukan orang biasa, dengan kekuatan mereka, mereka belum bisa mengejar ketinggalan setelah sekian lama. Aku tahu, Yun Xiao mencibir, itu sebabnya saya menangkapnya, saya menyarankan Anda untuk berdiri diam, jika mereka menyusul, kami akan membunuh Tuan Muda Yi secara langsung, mari kita lihat bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Tuhan Iblis. Kedua utusan Sein itu tertegun dan menggigil, jika itu benar-benar terjadi, maka mereka berdua tidak perlu hidup lagi. Kamu berani, berhenti. Namun, setelah dipikir-pikir, jika Tuan Muda Yi diculik, mereka masih tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup, dan karena pihak lain menyandera, kemungkinan besar mereka akan berhati-hati dan tidak berani benar-benar membunuh. Setelah memikirkannya, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar, jadi dia mengejar lebih ganas. Bunga iblis mekar di bahu Wei Qing lagi dan berubah menjadi kepala kun, dia menatap aula utama pusat di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, yang terbaik adalah kita bisa menyelesaikan masalah di belakang kita sebelum kita memasuki istana utama, itu karena mudah untuk mengumpulkan iblis di sekitar istana utama,
dan mereka akan bertindak sebagai penjaga. Jika kamu menjadi sasaran hal-hal itu, kamu akan mendapat masalah. Apa yang harus kita lakukan? Wei Qing mengerutkan kening, dia memandang Yun Xiao, seolah menanyakan pendapatnya. Karena itu adalah makhluk iblis penjaga, kata Yun Xiao, itu harus menyerang tanpa pandang bulu. Jika kita berhenti sekarang, kita akan berada dalam masalah nyata. Kedua utusan suci tampaknya lebih kuat dari yang saya harapkan. Jika mereka bergabung dengan orang-orang di Kabupaten Yuan, akan sulit bagi kita untuk melawan mereka. Mungkin kita bisa menggunakan kekuatan Guardian untuk menghadapi mereka sekarang. Wasit mengangkat alisnya dan berkata, itu ide yang bagus, tetapi kenyataannya suram. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan bermain api. Ayo coba. Yun Xiao tersenyum dan berkata, lagi pula tidak ada jalan keluar. Mereka berdua segera meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju aula. Sebuah istana megah segera muncul di depan mereka, itu benar-benar abu-abu putih, dan dindingnya sangat utuh, hanya retakan yang bisa dilihat samar-samar, tampak kuno dan misterius, seolah-olah telah diukir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di depan aula, sebuah patung batu besar berdiri di udara, tangan kirinya berada di pedang di pinggangnya, dan tangan kanannya dalam gerakan mantra, matanya setengah tertutup dan setengah terbuka, dan warnanya kacau. Itu Ying Luo. Apa? Yun Xiao terkejut, sikapmu sangat jelas. Tidak ada yang tahu siapa dia, tetapi semua orang menebak bahwa dia harus menjadi penguasa aula iblis suci. Kemungkinan besar, kata Yun Xiao, saya kira ya. Sinar cahaya mendarat tepat di depan patung, itu hanya meliriknya sebelum terbang ke aula lagi. Jangan berani pergi. Kedua utusan Sein mengejar panas saat mereka melewati patung itu. Wasit tiba-tiba melihat sekeliling dan berteriak, hati-hati. Cahaya iblis yang tajam melesat keluar dari aula dan menembak langsung ke arah mereka berdua. Mereka berdua secara alami tidak akan terluka oleh serangan semacam ini, dan mereka menghindar di udara. Serangan itu berputar di udara seolah-olah memiliki pikirannya sendiri dan terus menembak dua utusan suci. Salah satu dari wajah mereka tenggelam, dia sudah sangat tertekan dan marah. Pada saat ini, semua emosinya mengalir ke telapak tangannya dan dia tiba-tiba menyerang. Ledakan, cahaya hitam itu terkena telapak tangan orang suci dan segera meledak, berubah menjadi awan ki iblis dan menghilang. Dalam sekejap, ratusan cahaya iblis melesat keluar dari aula lagi, seolah-olah mereka dimuntahkan oleh mulut besar, dan ditaburkan ke keempat orang itu seperti hujan. Apa yang terjadi? Yun Xiao melambaikan tangannya, dan cahaya hangat segera menyala dan berputar di sekelilingnya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi perisai dan dengan lembut menutupi tubuhnya. Cahaya iblis menghilang saat mengenainya, tidak bisa mematahkannya. Itu adalah cermin cahaya astral yang dia peroleh dari suku iblis. Wei Qing mendengus dingin dan mengangkat tangannya, botol yin dan yang qi naik perlahan, dan segala sesuatu dalam jarak 100 kaki menjadi kabur, semua serangan tersedot ke dalam botol. Di sisi lain, kedua utusan Sein itu tidak lemah, tetapi mereka hanya bisa menggunakan tinju dan telapak tangan mereka dengan marah untuk menghancurkan cahaya iblis yang seperti hujan tubuh. Mereka berantakan. Duta Besar Tuhan Suci, saya di sini untuk membantu Anda. Kami juga di sini. Suara Fei dan yang lainnya datang dari belakang, dan mereka semua bergegas dengan niat membunuh. Tidak baik. Siapa yang menyentuh formasi pertahanan aula besar? Petik 2. Saat orang-orang dari Kabupaten Yuan tiba satu demi satu, pembudidaya lain dari wilayah es juga tiba. Ketika mereka melihat cahaya iblis yang memenuhi langit datang seperti hujan, ekspresi mereka berubah jelek. Setelah gelombang cahaya iblis itu melesat keluar, aula mulai bersinar samar. Dari waktu ke waktu, iblis dari segala bentuk dan ukuran meluap dari dalam. Ada banyak jenis iblis, banyak di antaranya belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, tetapi dari aura mereka, mereka semua sangat kuat. Yun Xiao dan Wei Qing menyingkirkan cermin dan botol, lalu berbalik dan berdiri di suatu tempat di depan aula besar, menyaksikan perubahan di aula sambil mengawasi orang-orang di Kabupaten Yuan. Karena semakin banyak orang berkumpul, bahkan suku-suku di Kabupaten Yuan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi mereka diam-diam mengepung Yun Xiao dan Wei Qing dan tidak segera menyerang mereka. Ekspresi kedua utusan suci itu sangat jelek. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Di mana Tuan Muda Yi? Bagaimana menurutmu jika aku mengatakan aku sudah mati?"
Yun Xiao terkekeh, bagaimana menurutmu? Petik 2. Brengsek. Orang suci tidak bisa menahan amarahnya lagi, dia berdiri dan menyerang dengan telapak tangannya. Gelombang ki seperti lautan, dan setengah dari langit bergemuruh seolah-olah runtuh. Yun Xiao tidak bergerak, tetapi memutar pinggang dan lengannya, mengepalkan kelima jarinya, dan semua energi iblis dalam jarak ratusan kaki bergegas ke arahnya saat dia melemparkan telapak tangan. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, tekanan spiritual yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh aula bergetar. Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Orang suci dikirim terbang, dan ketika dia mendarat, dia didukung oleh teman-temannya, yang berhasil menghilangkan dampaknya. Saat mereka berdua bertukar pukulan, orang-orang di sekitar mereka terkejut, terutama mereka yang berasal dari divisi terbang, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka memiliki gambaran kasar tentang seberapa kuat orang suci itu, pria di depannya bahkan lebih kuat dari orang suci. Wajah Yao juga menjadi pucat, kebencian di hatinya tiba-tiba memudar dan digantikan oleh ketakutan. Nah, ini kamu. Tiba-tiba, suara dingin dan tegas terdengar, di langit, puncak gunung berbelok dan muncul di depan aula. Zi duduk dengan bangga di puncak, terlihat luar biasa, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia menatap Yun Xiao dengan niat membunuh. Ini keluarga Sengmo. Gelombang seruan terdengar dari bawah saat semua orang dengan hati-hati mundur sedikit, menjaga jarak tertentu dari puncak gunung. Divisi terbang dan dua utusan Sein juga terkejut, tidak mengerti bagaimana keluarga Sengmo mengenal pria ini. Tapi, Fei dan yang lainnya telah melihat banyak hal, pada saat ini, mereka mundur ke samping dengan patuh dan memperhatikan keluarga Sengmo dan Yun Xiao dengan tenang. Yun Xiao mengutuk dalam hatinya, tetapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Apa maksudmu aku? Saya belum pernah bertemu Darren sebelumnya, Darren, apakah kamu mengenali orang yang salah? Bocah kecil, aku bisa mengenalmu bahkan jika kamu berubah menjadi abu, Anda berasal dari alam seni bela diri surgawi, aku tidak menyangka kamu menyelinap ke alam iblisku." Wajah hakim menjadi dingin, dengan dingin menatap si Yan, dia menyeringai jahat, "Tapi karena aku telah menemukanmu, jangan pernah berpikir untuk kembali." Apa? Seseorang dari alam seni bela diri surgawi. Semua orang saling memandang dengan kaget, merasa bahwa ini agak tak terbayangkan. Dua utusan Sein dan orang-orang dari Kabupaten Yuan bahkan lebih tercengang. Wei Qing diam-diam mengirim transmisi suara, "Apa yang terjadi? Kamu juga memiliki dendam dengan komandan iblis ini?" "Ya," kata Yun Xiao, "kami bertemu sekali di celah di pegunungan Tiandang, dan ada sedikit gesekan." Wei Qing berkata dengan marah, "Mengapa kamu menyebabkan masalah kemanapun kamu pergi? Mengapa kamu memiliki musuh kemanapun kamu pergi? Hampir setengah dari orang yang telah memasuki lautan iblis koridor Buddha ingin membunuhmu. Anda pikir saya mau?" Kata Yun Xiao muram, "Bagaimana saya bisa begitu tidak beruntung?" Wajah Wei Qing berubah menjadi hijau karena marah, menurut sumpah hati yang telah mereka buat sebelumnya, mereka berdua harus melalui kesulitan bersama, saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Ekspresi Yun Xiao tidak berubah saat dia menatap wasit dengan dingin, tatapan mengejek di matanya menghilang sesaat saat dia terkekeh dan berkata, "Apakah ada? Saya memang melihat beberapa orang ras iblis di celah di pegunungan Tiandang, dikatakan bahwa mereka adalah pengecut yang telah bersembunyi di celah selama 100.000 tahun, ketika mereka akhirnya menemukan kesempatan dan ingin menyerang, mereka dipukuli kembali, mungkinkah Anda, tuanku?" Wajah Zi berubah menjadi hijau karena marah, untuk sesaat, dia tercengang, dia tidak tahu apakah dia harus mengakuinya atau tidak, dia segera membeku. King mendengus dingin, "Tentu saja bukan kami. Kami telah berkultivasi dalam pengasingan di wilayah es selama lebih dari 100.000 tahun dan tidak pernah pergi, mengapa kita berada di pegunungan Tiandang?" "Itu aneh," kata Yun Xiao kaget, "bagaimana mereka tahu saya berasal dari alam bela diri surgawi?" Petik 2. King tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya memerah, keringat dingin keluar di dahinya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wasit bereaksi dan berkata dengan dingin, "Kami memiliki mata di seluruh wilayah es, dan setiap orang asing yang masuk akan diidentifikasi. Kamu pikir kamu bersikap rahasia, tetapi kami sudah lama mengawasimu." "Ya, itu benar," King berteriak,
Itu sebabnya aku bilang aku tidak bisa membiarkan kalian hidup sekarang. Bunuh keduanya. Dia melompat dari puncak dan bergegas dengan sekelompok ahli, niat membunuhnya menyebar dan mengunci Yun Xiao dan Wei Qing. Namun, mereka berhenti di tengah penerbangan mereka, dan rasa bahaya menyebar di hati semua orang. Tidak hanya mereka, tetapi Yun Xiao, Wei Qing, dan semua wajah iblis lainnya berubah drastis. Karena iblis yang berlari keluar dari aula sepertinya dipanggil oleh semacam kekuatan, dan tubuh mereka penuh dengan gas hitam, saat aura dingin menyebar, mata iblis seterang permata, memantulkan cahaya dingin yang tajam. Itu Ying Luo. Semua orang terkejut, mata iblis ini terlihat seperti giok es suci. Bagaimana bisa ada begitu banyak batu giok es suci? Ini hanya ilusi, sepertinya benar-benar ada batu giok es suci di aula ini. Seiring dengan sejumlah besar suara ketakutan dan bersemangat, lebih banyak orang melihat kesempatan itu, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya serigala. Yun Xiao bahkan lebih terkejut, aura yang dipancarkan oleh iblis itu memang sangat mirip dengan teknik kultivasi keluarga Beiming. Mengaung. Tiba-tiba, seekor binatang iblis mengeluarkan raungan keras, seolah-olah Raja Serigala sedang memanggil sekawanan serigala. Mengikuti perintah ini, binatang iblis yang memenuhi langit bergegas menuju kelompok, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, aura mereka sombong. Wei Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, aku sangat tidak beruntung bersamamu, sekarang kita dikelilingi oleh musuh. Haha, Yun Xiao tertawa dan berkata, kamu bisa terlahir kembali setelah ditempatkan di tempat mati. Dengan kilat, dia berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri, kemudian, seekor burung iblis menyerangnya, tetapi dia meleset. Wei Qing hanya menggerutu sebentar, mengetahui bahwa mengutuk tidak akan menyelesaikan masalah, dia hanya bisa menahan pikirannya dan mulai berputar-putar di sekitar iblis-iblis ini. Keluarga Seng Mo dan orang-orang di Kabupaten Yuan tidak peduli padanya lagi, mereka dikelilingi oleh setan. Seluruh bagian depan aula segera jatuh ke dalam kekacauan, iblis yang berubah ini memberi semua orang kejutan besar, dan energi iblis yang kuat meledak ke segala arah. Banyak iblis yang licik dan tidak ingin menjadi umpan meriam di depan, jadi mereka segera mengerumuni ke belakang. Tidak ada yang diizinkan melarikan diri. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk membunuh para pelarian. Di puncak gunung, mata wasit dingin saat dia melihat Raja Iblis yang mundur, wajahnya ditutupi dengan lapisan es. Namun, adegan itu sudah jatuh ke dalam kekacauan, dan banyak orang telah melarikan diri beberapa ribu kaki jauhnya, jadi bagaimana mereka bisa rela kembali? Tiba-tiba, pedang Qi merobek udara dari belakang, dan Raja Iblis di paling depan segera berteriak sampai mati. Setan yang melarikan diri segera berhenti, wajah mereka pucat saat mereka melihat ke depan. Hehe, Saudara Zi, serahkan masalah berurusan dengan pembelot ini padaku. Sesosok mendarat di belakang mereka, itu adalah Kaisar Sang, memegang pedang besar di tangannya, dia melihat iblis yang melarikan diri. Setan-setan merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka hanya bisa kembali. Jika kamu punya waktu, mengapa kamu tidak bergegas dan membunuh monster-monster itu? Wajah Zi menjadi gelap. Harus ada seseorang untuk mengawasi, Raja Sang tertawa. Matanya menyapu medan perang di depan aula besar, dan tatapannya tertuju pada Yun Xiao sejenak lebih lama sebelum dia mendengus. Baik Yun Xiao dan Wei Qing sedikit terkejut, musuh besar itu tidak mundur, tetapi musuh besar lainnya telah datang, jika bukan karena iblis membuat adegan kacau, mereka berdua akan dalam bahaya. Semuanya, mari kita singkirkan dendam kita dan bersihkan makhluk iblis ini dulu. Teriak Zi, jika seseorang ingin memanfaatkanmu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dia terbang sedikit lebih tinggi untuk memancing monster yang mengejarnya, pada saat yang sama, dia berdiri di posisi yang lebih cocok dan memperhatikan semua orang. Aku belum pernah melihat begitu banyak iblis sebelumnya, kata Raja Sang, mungkinkah ada sesuatu yang berubah? Saudara Zi, keluarga Seng Mo Anda seharusnya yang paling akrab dengan koridor Buddha, mungkinkah akan ada giok es suci kali ini? Kalau tidak, bagaimana itu bisa menarik begitu banyak iblis? Semua orang terkejut mendengar ini. Ekspresi Hakim berubah saat dia mengamati kerumunan sebagai peringatan, dia mendengus dingin dan berkata, bagaimana saya bisa tahu? Bahkan jika benar-benar ada batu giok es suci,
itu bukan sesuatu yang bisa Anda sentuh kentang goreng kecil, namun, memang benar bahwa iblis itu tidak normal, dan saya khawatir ada sejumlah besar tulang iblis kilin berkualitas tinggi, meskipun kamu bisa melupakan mendapatkan batu giok es suci, kamu masih bisa mendapatkan cukup banyak tulang iblis kilin. Kerumunan tidak senang mendengar ini, tetapi ketika mereka memikirkan kemungkinan batu giok es suci muncul, mereka semua sangat bersemangat. Harta karun itu memiliki guru rohnya sendiri, meskipun yang lebih kuat, semakin tinggi peluang untuk mendapatkannya, tidak ada yang mutlak, demikian pula, sejumlah besar ahli tertinggi iblis telah jatuh di koridor stupa, kalau tidak. Mengapa ada begitu banyak tulang iblis Hualin? Itu sebabnya mereka tidak menganggap serius kata-kata Yi, bahkan jika dia adalah komandan iblis, dia tidak mungkin melawan begitu banyak orang. Setelah membunuh beberapa iblis berturut-turut, Yun Xiao terkejut menemukan bahwa semua iblis yang mati telah berubah menjadi aura iblis dan tersedot ke aula lagi. Orang-orang lainnya juga menghadapi situasi yang sama, orang-orang yang dibunuh oleh makhluk iblis mati di tempat, dan setelah makhluk iblis mati, mereka terdegradasi menjadi ki iblis dan diserap kembali ke aula. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut dan bingung. Qi berkata dengan suara yang dalam, memang agak aneh, awalnya, penjaga akan berubah menjadi mayat setelah mereka mati, saya khawatir ada sesuatu yang berubah di aula ini, apakah giok es suci benar-benar akan lahir? Hati Yun Xiao bergetar saat dia ingat bahwa giok es suci ada bersamanya, dan tidak hanya itu, tetapi 3 harta langka telah digabungkan menjadi satu, dia bertanya-tanya apakah karena kedatangannya koridor Buddha telah berubah. Setelah serangkaian pertempuran, semua makhluk iblis terbunuh, tetapi tidak ada satu mayat pun yang tersisa, mereka semua berubah menjadi ki iblis dan diserap oleh aula. Semua orang menatap aula gelap dengan waspada, mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya dan tidak berani menjadi yang pertama melangkah maju. Bahkan hakim telah berhenti, gunung itu mendarat di depan gerbang aula dan memperhatikan dengan tenang. Saudara Zi, klan Anda pernah mendapatkan batu giok es suci dari sana, dalam hal pemahaman tentang koridor Buddha, Saudara Zi harus menjadi yang pertama. Penguasa sang terbang dan berdiri di satu sisi gunung, dia melirik Yun Xiao dan kemudian melihat ke aula. Meskipun dia memiliki misi untuk membunuh Yun Xiao, dia tidak akan melewatkannya jika batu giok es suci benar-benar ada di depannya, selain itu, nilai giok es suci begitu besar sehingga tidak lebih rendah dari hadiah yang diberikan Yuan kepadanya. Itu adalah sesuatu yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, kata Zi dengan suara yang dalam, bagaimana saya masih bisa tahu? Jika benar-benar ada batu giok es suci, itu akan ada di aula ini, bukankah Kaisar Sang akan masuk dan melihatnya sendiri? Mungkinkah kakimu terluka? Hehe, tentu saja aku tidak terluka, namun, saya suka melakukan hal-hal seperti membawa bagian belakang, untuk hal-hal seperti memimpin, lebih baik menjadi kian-kian. Tatapan Raja Sang bergeser saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Raja Iblis, kamu harus pergi. Apa? Raja Iblis terkejut dan mundur beberapa langkah. Raja Iblis tampaknya adalah pemimpin suku dari kekuatan besar, dia memiliki 2 bawahan yang kuat bersamanya, dan mereka bertiga menatap Tuan Sang dengan waspada dan marah. Saya harap kalian bertiga bisa memimpin dan mencari tahu apa yang terjadi, Raja Sang terkekeh. Atas dasar apa? Raja Iblis marah dan memelototinya. Jika aku mengatakan aku akan menggunakan tinjuku, apakah kamu akan yakin? Raja Sang mencibir, bersambung.